Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Apriani Yulianti Channel dalam kegiatan bareng SMP Negeri 3 Gantung. Nah, di video kali ini kita bakal jalan-jalan virtual bareng anak-anak kelas 9 SMP Negeri 3 Gantung dan juga Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 3 Gantung tentunya. Nah, kalau kalian beranggapan dan berasumsi nih ya bahwa jalan-jalan di Belitung itu pasti nggak jauh-jauh dari pantai. Nah, di video kali ini kita akan menepis anggapan itu. Karena apa? Karena kita kali ini tidak akan jalan-jalan eduwisata ke pantai, tapi ke salah satu tempat yang benar-benar direkomendasikan untuk kegiatan eduwisata. Nah, buat kalian yang penasaran kita bakalan kemana, silahkan tonton video ini sampai habis karena info-info menarik seputar tempat eduwisata ini akan terus kita bagikan. Nah, sekarang kita udah nyampe di setengah perjalanan mungkin ya. Kita berhenti dulu di sini untuk menunggu bis anak-anak yang memang berangkat kebetulan dengan arah yang berbeda dari mobil yang ditumpangi Bapak Ibu Guru. Jadi kita janjian di sini nih, di Simpang Badau. Nah, buat kalian yang penasaran dengan keseruan kita kali ini, saksikan terus videonya sampai habis. Kita ngetem dulu ya. Oke, ngetemnya udah beres, kita udah bareng-bareng sama rombongan bis anak-anak. Sekarang kita lanjut dari jalan lurus yang ada di setelah Simpang Badau tadi, kita belok kanan. Nah, ikutin aja jalan itu, nanti kita ketemu pertigaan. Kalau ke kiri kita ke arah Bandara Hanan Judin, nah kita sekarang pilih ke kanan. Nah, jadi dari pertigaan tadi kita ambil kanan, ikutin aja jalannya. Nah, kalau kalian udah nyampe ke tempat sumber air PDAM ini ya kalau nggak salah, artinya sebentar lagi kita akan sampai. Nah, tempat yang akan kita datangi ini merupakan salah satu tempat eduwisata yang terletak di Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Jadi tempat eduwisata ini terletak di satu-satunya daerah atau kawasan yang terletak di kaki gunung ya, satu-satunya gunung yang ada di Pulau Belitung yaitu Gunung Tajam. Nah, begitu masuk kita memang akan parkirnya itu diarahkan langsung nih ke depan kawasan geoteater. Nah, jadi sekarang kegiatan pertama kita akan terlebih dahulu berkegiatan di di bangunan geoteater ini. Keren banget nggak ya? Karena kita udah lama banget kangen bioskop. Nah, si geoteater ini lumayan mengobati ya, karena tempatnya itu benar-benar persis seperti bioskop begitu ya. Nah, kita disambut dengan ramah oleh para stafnya yang juga sudah menunggu kita sejak tadi. Nah, ini dia, kita langsung masuk ke gedung geoteaternya. Jadi di sini benar-benar mereka itu menyulap suasana itu sedemikian rupa supaya para pengunjung itu nyaman untuk melakukan kegiatan di dalam geoteater ini. Nah, sebelum mulai nonton, kita atur posisi terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu duduk dibantu atau diarahkan oleh para stafnya. Jadi para staf yang ada di Desa Wisata Rimba Alam Bahagia ini tuh benar-benar helpful banget. Mereka ramah dan sangat-sangat membantu kita selama berkegiatan di sini. Nah, sebelum mulai nonton, kita dapat pengarahan dulu dari salah satu staf mereka. Jadi di sini kita akan menyaksikan 3 tayangan video. Yang pertama adalah video profil dari Desa Wisata Rimba Alam Bahagia ini sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan menyaksikan video kawasan yang merupakan bagian dari UNESCO Global Geopark di Belitung. Nah, ini dia video yang pertama. Rimba Alam Bahagia adalah sebuah destinasi wisata di Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Belitung, yang menghadirkan berbagai wahana tentang keindahan Indonesia dan alam Belitung, kreativitas dan aktivitas seni budaya, pendidikan cinta alam, guna mewartakan kearifan lokal masyarakat Belitung dan keteladanan luhur yang ada pada alam. Galeri Belitung. Di sini kita dapat mengenal lebih dekat tentang Pulau Belitung, sebuah pulau yang kaya dengan pemandangan yang indah, juga keramah tamahan penduduknya. Galeri Pesona Nusantara. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, budaya,
adat, dan bahasa. Dari Sabang sampai Merauke, keindahan alam Indonesia sungguh semarak mempesona. Galeri Budaya Cinta Alam. Alam adalah rumah sekaligus satu-satunya sandaran hidup kita bersama. Karenanya, agar kelangsungan hidup dapat terus berlanjut, tidak ada pilihan lain selain menjaga dan melestarikannya. Cinta alam berarti menghormati langit bumi. Cinta alam berarti penuh syukur kepada alam yang memberi dan terus memberi. Cinta alam berarti tidak merusak semua komponen alam. Lebih jauh lagi, cinta alam berarti hidup harmonis dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan. Kaya miskin, pintar bodoh, cantik maupun buruk rupa, tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, religi, dan semua perbedaan yang ada. Kita adalah satu keluarga. Cinta alam juga berarti mencintai semua bentuk kehidupan. Setelah nonton video, kita berkesempatan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk anak-anak yang jawab ini nanti dapat souvenir gantungan kunci ya. Oke, setelah kita dari geoteater, selanjutnya kita bakalan jalan-jalan keliling ke tempat-tempat yang ada di Desa Wisata Rimba Alam Bahagia ini. Diawali dari Galeri Indonesia. Nah, di sini bangunan ini dari kanan ke kiri itu semacam menggambarkan nih Indonesia di masa dulu, Indonesia di masa sekarang, dan harapan-harapan tentang Indonesia di masa depan. Nah, di sini kita langsung dapat penjelasan dari pemandu. Jadi tadi kita dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing pemandu. Nah, di awal sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh membawa makan dan minuman ketika melakukan tur keliling ke Desa Wisata Rimba Alam Bahagia ini. Nah, dari Galeri Indonesia tadi kita akan lanjut ke Galeri Pesona Nusantara yang terletak di dalam gedung ya. Kalau Galeri Indonesia tadi ada di sisi gedung begitu, bukan di dalam. Nah, ini kita benar-benar akan masuk ke dalam bangunan si Desa Wisata Rimba Alam Bahagia ini. Nah, ketika masuk, kita langsung dengar anak-anak tuh di dalam udah semangat nih nyanyi lagu Padamu Negeri dipandu sama ibu pemandunya. Nah, ternyata di situ mereka sedang berada di depan bait lagu Padamu Negeri, kemudian langsung diminta bersama-sama untuk menyanyikan. Nah, begitu masuk kita akan disambut sebuah ruangan yang merupakan Galeri Belitung. Jadi ruangan ini memuat peta wilayah Belitung, kemudian ada foto bupati dan wakilnya. Nah, ini bisa kita lihat Galeri Budaya Cinta Alam ya, diresmikan oleh siapa tadi, orang penting lah ya. Nah, kemudian kita masuk ke Galeri Pesona Nusantara. Ada satu sudut yang benar-benar menarik dan menakjubkan. Bisa kalian lihat sama-sama. Itu adalah peta Indonesia yang dibuat dari semacam kayu ya. Makanya kita tidak diperbolehkan makan dan minum selama melakukan tur ini, karena katanya banyak sekali material kayu yang ada di dalam bangunan ini. Kalian boleh minum kok, asal memisahkan diri dulu dari rombongan. Jadi peta Indonesia ini benar-benar bagus banget ya. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, di sini juga bisa jadi salah satu spot foto yang instagramable banget. Jadi begitu masuk ke galeri ini, kita tuh seakan-akan diingatkan sama bangunan bagian dalam Museum Indonesia yang ada di dekat Kota Tua Jakarta kan. Jadi mereka tuh benar-benar membuat desa wisata ini dengan sangat luar biasa. Nah, itu kita bentrok sama rombongan kelompok berapa ya? Kelompok 3 atau 2 gitu kalau nggak salah. Jadi kelompok 2 juga masih berada di ruangan yang sama. Jadi ketemu sama rombongan kelompok 1 ya, karena kita tadi ada di kelompok 1. Nah, bolehlah ya kita ikutin rombongan kelompok
dua ini. Dari tadi nih sebenarnya penasaran kan sama logo di pakaian seragam yang dikenakan oleh para stafnya. Ada tulisan INLA. Nah ternyata INLA itu seperti yang kita lihat tadi merupakan singkatan dari International Nature Loving Association. Nah ini adalah wadah yang menaungi si desa wisata Rimba Alam Bahagia ini. Nah, di ruangan akhir ini, di bagian akhir dari ruangan ini, kita juga akan diajak bersama-sama untuk menyanyikan yel-yel. Kita adalah satu keluarga dan itu lumayan terngiang-ngiang begitu ya. Jadi satu keluarga untuk mencintai alam Indonesia seperti itu. Plus gerakannya. Nah, sebelum lanjut ke kawasan perkebunan, kita akan melewati toilet. Jadi fasilitas di sini tuh sangat lengkap dan yang paling penting itu bersih banget. Jadi toilet pria dan wanita itu juga bersih. Nah sekarang kita lanjut ya ke area perkebunan. Bisa dilihat di sini ada pelang, ke kiri itu ke Pasar Rimba, ke kanan kita menuju ke perkebunan dan arah sebaliknya itu keluar. Nah jadi buat kalian yang sebelumnya udah cukup familiar banget nih di tengah masyarakat Belitung dengan yang namanya tempat wisata Pasar Rimba. Nah betul banget bahwa si desa wisata Rimba Alam Bahagia ini itu masih satu manajemen dengan si Pasar Rimba. Ini ada di depan, kalau Pasar Rimba itu di belakangnya ya seperti itu. Nah sekarang kita sebentar lagi akan tiba di tempat dimana kita akan diperkenalkan. Kita akan mendapatkan penjelasan mengenai ekoenzim. Nah di sebelah kanan jalan setapak ini bisa kita lihat ada banyak sekali madu trigona ya. Nah, di sini kita mendapatkan penjelasan yang detail mengenai apa itu ekoenzim, cairan yang benar-benar banyak manfaat yang bisa kita buat dengan limbah organik seperti itu. Jadi kita juga berkesempatan untuk bisa membawa pulang cairan ekoenzim yang tadi ada di atas meja. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya berapa biaya untuk bisa melakukan tur ke Desa Wisata Rimba Alam Bahagia ini, kemudian fasilitas apa saja yang bisa kita dapatkan dengan berbagai range harga yang berbeda, kita akan bahas selanjutnya. Nah, jadi Desa Wisata Rimba Alam Bahagia ini menawarkan beberapa paket wisata bervariasi tergantung fasilitas yang didapatkan. Kebetulan untuk SMP Negeri 3 Kantung kemarin itu mengambil paket gembira Rp10.000 per orang tanpa snack ataupun makan dan minum, namun kita bisa mendapatkan fasilitas geoteater. Jadi nggak ada salahnya banget kalau kalian mencoba beredu wisata ke Desa Wisata Rimba Alam Bahagia ini, karena kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, jangan lupa like dan subscribe.